sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada ibunda Aisyah dengan Abdullah. Padahal kita ketahui selama ibunda Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda Aisyah tidak dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas anak itu anak siapa? Ini akan menjadi pertanyaan. Para pemirsa Madinah TV yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang digelari kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang disebut dengan Abdullah, itu adalah anaknya Zainab, kakaknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Zainab menikah dengan Zubair bin Awam. Maka anaknya ya diberi nama Abdullah bin Awam. Setelah anak ini lahir, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha membawa bayi ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi supaya Nabi mentahnik anak ini. Dalam satu riwayat disebutkan, setelah anak ini dibawa oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha ke hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meludahkan ke mulutnya bayi tersebut. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik bayi ini, lalu ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, berikan aku gelar." Dalam satu riwayat disebutkan, "Ya Rasulullah, berikan aku gelar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Aku akan menggelarimu, aku akan menyebutkanmu, ya, dengan panggilan Ummu Abdillah." Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Abdullah semenjak lahirnya diasuh oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para ulama mengatakan boleh kita menisbatkan atau memberikan kunyah kepada anak yang kita asuh atau anak yang kita ya pelihara dari kecil sampai dia besar. Contoh, ada keluarga yang belum mendapati rizki berupa anak dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu dia mengadopsi atau memelihara atau mengasuh salah satu anak kakaknya atau saudaranya, ya, kemudian anak itu dididik dari kecil atau diasuh dari kecil sampai dia menginjak balik, ya, maka ini diperbolehkan kita menggunakan ya nama itu menjadi kunyah kita. Contoh tadi namanya Ibrahim, kemudian kita panggil menjadi Abu Ibrahim atau Ummu Ibrahim. Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan oleh para ulama, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kepada kita, ya, ketika kita menggelari nama diri kita dengan kunyah orang lain atau dengan anak orang lain yang tidak kita asuh, yang tidak kita besarkan, maka ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada keluarga yang belum dikaruniakan anak, tiba-tiba dia ingin sekali punya anak, ya, kemudian dia menisbatkan atau memberikan kunyah kepada dirinya dengan ya memakai nama anak orang lain, maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh bagi seorang muslim ya mengatakan ya anak kepada selain anaknya, maksudnya ya yang bukan anak yang diasuhnya, ya, dia mengatakan ya ini anakku atau ini ayahku atau ini ibuku, ya, padahal keduanya bukan ibunya, bukan ayahnya. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil ayah kepada orang lain yang bukan ayahnya. Para pemirsa Madinah TV yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala,
ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah Ummu Ruman bintu Umair. Ruman bintu Umair. Ini nama ibunya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah wafat ibunda Khadijah radhiyallahu anha, maka Khawlah, ya, maka Khawlah datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Khawlah bintu Hakim datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mau menikah lagi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dengan siapa? Apakah ada orang yang mau denganku?" Maka Khawlah bintu Hakim mengatakan, "Ya Rasulullah, jika kamu mau menikah dengan seorang perawan, masih ada. Jika kamu mau menikah dengan seorang janda, juga ada. Tinggal dirimu ya Rasulullah, kamu mau menikah atau tidak?" Kemudian Nabi SAW bertanya, "Wahai Khawlah, jika ada seorang perawan, siapakah, ya, dirinya?" Maka Khawlah menjawab pertanyaan Nabi SAW, ya, "Perawan itu dia adalah sahabat baikmu, ayahnya adalah orang yang kamu cintai." Kata Khawlah, "Dialah Aisyah radhiyallahu anha." Adapun wanita seorang janda, ya, wanita janda, ya, dia adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Maka Khawlah bintu Hakim meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi mendatangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sampai dan ditemani oleh Khawlah bintu Hakim. Begitu sampai di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ummu Ruman, kebaikan dan keberkahan apa gerangan yang Allah masukkan ke dalam keluarga kalian?" Maka Ummu Ruman pun bingung dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kebaikan itu?" Maka Khawlah menjawab pertanyaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Khawlah, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sini dengan niat baik, ya, dia ingin meminang putrimu. Dia ingin melamar ibunda Aisyah radhiyallahu anha." Maka Ummu Ruman pun tercengang, tidak bisa berbicara. Bahkan kata Ummu Ruman, "Tunggulah sampai suamiku Abu Bakar As-Siddiq datang, ya, ke sini." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar, ya, ke rumahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melontarkan, langsung mengutarakan niat baiknya datang ke rumah teman setianya kepada teman yang dicintainya, yaitu melontarkan bahwasanya dirinya ingin menikah atau ingin menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Para pemirsa Madinah TV yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Setelah diutarakan oleh Nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pantas ibunda Aisyah, putriku ini, menikah denganmu karena dia adalah keponakanmu juga sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu adalah saudaraku dalam Islam dan aku ingin menikahi putrimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunda Aisyah bukan karena keinginan dirinya sendiri, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, tiba-tiba Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa gambarnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Muhammad, ini adalah istrimu. Dia adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada saat itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi sekaligus dua wanita. Pada hari yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dua wanita. Pertama, Rasulullah menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua Rasulullah menikahi Saudah bintu Zam'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunda Aisyah di saat umur atau usia ibunda Aisyah baru 6 tahun, dan diserahkan oleh ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat umur ibunda Aisyah 9 tahun. Para pemirsa Madinah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan ayahnya sudah menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda pada saat itu juga ibunda Aisyah radhiyallahu anha banyak belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah menikah dengan Rasulullah, ibunda Aisyah mengatakan, kata ibunda Aisyah, pagatasaltu ana bima'in wahid. Fagtasaltu, dan aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bidalwin wahid, pada satu bejana. Jadi Nabi SAW mandi bersama ibunda Aisyah itu satu bejana, mandi berdua dalam satu bejana. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap datang ke rumahku itu selalu mencandaiku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap datang ke rumah itu selalu mencubit kedua pipiku, maksudnya dicubit dengan cubitan mesra. Bahkan dalam satu kisah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu lomba berlari. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, yaitu untuk selalu bergurau atau selalu bercanda bersama istri kita, supaya istri itu tidak jenuh, supaya istri itu tidak bosan. Sehingga dengan adanya kecandaan, dengan adanya senda gurau, itu salah satu mengikat atau memperkuat cinta dan kasih sayang seorang keluarga. Para pemirsa Madinah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa lama menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hadis
kecemburuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kebanyakan di antara kita, di antara umat Islam, mengambil dalil ini, mengambil kecemburuan ibunda Aisyah ini, sehingga kecemburuannya ini dijadikan dalil, dijadikan patokan bahwasanya muslimah juga bisa cemburu kepada seorang suami. Yang pertama, kecemburuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan kecemburuan ibunda Aisyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba datanglah dua wanita ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, kemudian Nabi SAW menjawab salam itu dan mengetahui suara khas seorang wanita ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menjawab salamnya wanita ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya ibunda Aisyah radhiyallahu anha supaya menyediakan makanan yang lezat, makanan yang enak. Setelah dibuatkan makanan yang enak, yang lezat oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah pun menghidangkan makanan itu kepada tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kedua tamu ini makan dengan lahap, ya, kedua tamu ini sedang menikmati makanan yang dihidangkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah mereka selesai makan makanan hidangan itu, ya, memakan makanan yang dihidangkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba mereka pamit pulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamu ini keluar dari rumah Nabi, ibunda Aisyah cemburu dan bertanya, "Hai Muhammad, siapa dua wanita itu? Kenapa engkau terlalu memberikan keistimewaan kepada mereka? Baru pertama kali aku melihat engkau memberikan jamuan yang mewah kepada dua wanita ini."